Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan jubir, salah satu juru bicara dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN, Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Mas Tama. Ya. Baik. Sedikit Mas Tama dari perspektif Anda, terutama ketika kita mengetahui Anda adalah sosok yang sudah lama malang melintang, begitu rekam jejaknya di bidang hukum. Kira-kira menurut Mas Tama, amunisi terberat, amunisi terbaik yang dimiliki oleh sosok Mahfud MD dalam bidang penegakan hukum dan juga senjata yang paling strategis gitu yang bisa dimajukan terutama untuk kampanye di depan calon pemilih yang bisa dibawa dalam pemilu 2024 dari sosok beliau lagi-lagi apa? Yang pertama tentu saja soal komitmen dan seorang yang sudah teruji dan paripurna di isu hukum gitu ya. Kita lihat misalnya banyak perkara-perkara besar yang tidak bisa selesai kalau tidak ada dorongan dari tokoh-tokoh hukum atau dari pemerintah ataupun dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam. Kita ingat perkara Sambo, bagaimana kemudian Menko Polhukam juga aktif di sana mendorong perkara tersebut. Yang paling terakhir misalnya perkara Indosuria pun juga demikian. Kalau Prof Mahfud tidak teriak-teriak itu juga nggak akan terjadi. Jadi saya rasa yang paling pertama modal terbesar adalah soal keberanian. Nah ini merupakan sesuatu yang nggak dimiliki. Kalau orang cerdas mungkin banyak, orang yang pintar soal isu hukum juga banyak, tapi yang berani ini yang kemudian kita butuhkan. Ini menurut saya modal yang paling penting yang pertama. Nah yang kedua adalah terkait dengan pengalaman. Posisi sebagai Menko Polhukam itu mengerti betul bagaimana situasi penegakan hukum di Indonesia, termasuk di mana celah-celah yang belum bisa diselesaikan oleh negara ini. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu nilai positif yang kemudian belum dimiliki oleh calon-calon lainnya begitu ya, pasangan calon lainnya, meskipun kita masih harus menunggu ya siapa yang kemudian akan menjadi cawapres dari pasangan Pak Prabowo. Nah itu menurut saya menjadi hal penting yang bisa disampaikan kepada publik. Poinnya sebetulnya Prof Mahfud ini hanya butuh ruang karena memang secara bawaan dia selalu viral, kira-kira begitu ya, selalu kontroversi dalam sisi yang positif begitu ya. Dia banyak melakukan mendobrak hal-hal yang tidak selesai. Dia juga termasuk terakhir misalnya ketika KPK sendiri masih maju mundur soal pengumuman tersangka Pak Yassin Limpo, Prof Mahfud sudah duluan bilang dia tersangka. Jadi memang hal-hal yang sifatnya urgent, penting, berhubungan sama transparansi itu ada pada Prof Mahfud. Ini yang kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Ini yang kemudian juga kita bisa ceritakan kepada masyarakat dan tidak hanya dalam konteks tindakan maupun ucapan. Pengalaman Prof Mahfud pun juga seperti yang kemarin kita dengar begitu ya, pada saat beliau deklarasi bersama dengan Mas Ganjar soal bagaimana anak-anaknya kemudian dia dapat beasiswa sendiri, tidak memperkenalkan diri sebagai anak ketua MK atau anak Menko Polhukam. Jadi saya rasa secara sikap dia seorang teladan yang patut dicontoh. Poin lain yang kemudian juga unggul yang saya sampaikan dari awal, dia merupakan tokoh paripurna yang memang dia sukses di 3 cabang kekuasaan, eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Jadi menurut saya ini bisa menjadi hal-hal yang sangat baik begitu untuk disampaikan atau dalam tanda kutip dijual kepada masyarakat. Yang kemudian menurut saya jadi secara rekam jejak bagus, rekam medis bagus, prestasi ada, pengalaman ada. Jadi saya rasa tidak ada alasan begitu bagi kami untuk membuat bahwa pasangan kami ini kalah, kira-kira begitu. Nah, lihat dari modalitas yang dimiliki, saya rasa kalau masyarakat betul-betul mengikuti informasinya, berusaha untuk mencari siapa yang terbaik, tentu mereka ada pada pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Demikian, Fani. Walaupun kalau melihat dari hasil lembaga survei atau beberapa lembaga survei dalam beberapa waktu belakangan, Mas Tama, Prof Mahfud ini tidak berada dalam 3 teratas sosok sosok yang dikaitkan dengan posisi cawapres. Gimana? Ya, tadi kita lihat ya survei yang Mas Dedi ya dari SMRC sampaikan,
bahwa sebetulnya posisi Prof. Mahfud dengan dengan RK misalnya sebagai gubernur Jawa Barat yang kemudian juga tidak jauh berbeda posisinya. Dan kemudian di survei-survei lainnya, misalnya seperti yang kemarin didiskusikan oleh rekan-rekan Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya sampaikan juga bahwa posisi dari Prof. Mahfud juga tanpa nggak disangka dia juga populer di semua tempat, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya Jawa Timur, tapi juga merata di tempat-tempat lainnya. Nah, saya rasa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, soal ketokohan, soal survei dan lain-lain, saya rasa itu penting. Kemudian bagi kami untuk memilih Prof. Mahfud sebagai cawapres. Poin lainnya adalah negara kita butuh orang yang memang punya sikap dan bisa mendobrak masalah-masalah bangsa. Kita nggak butuh orang-orang yang kemudian safety player mungkin ketika menghadapi masalah. Nah, negara ini sedang menghadapi banyak masalah, khususnya pada isu penegakan hukum. Jadi kita nggak bisa kemudian mengandalkan kepada pemimpin negara kita di masa depan adalah orang-orang safety player, orang-orang yang hanya bermain aman. Nah, kita berharap dengan pasangan ini itu kemudian bisa diterobos masalah-masalah yang ada di negara kita. Jadi itu yang kemudian bisa kita jual kepada masyarakat. Mas Tama, sorry saya harus tahan dulu Mas Tama. Kita sedang menyaksikan kedatangan dari Mbak Puan Maharani, Ketum DPP PDIP atau PDI Perjuangan di Tugu Proklamasi pagi hari ini. Mbak Puan sudah datang, Mas Tama. Dan juga pemirsa, Puan Maharani sudah terlihat memasuki Tugu Proklamasi atau masuk dalam lokasi Tugu Proklamasi untuk sama-sama mendampingi dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Hidup Mahfud. Dan nanti akan kita saksikan bersama keberangkatan dari rombongan pendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ke gedung KPU dalam waktu dekat. Relawan, mari bergabung dan suarakan sekeras-kerasnya dan pastikan kita bersatu. Hidup relawan, hidup rakyat Indonesia. Banteng. Silakan. Pijar perempuan Indonesia pilih Ganjar. Ganjar. Pijar berdiri. Ibu-ibu khususnya wanita Indonesia. Kita harus sepakat perempuan Indonesia pilih Ganjar. Ganjar. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu semua saudara-saudara sekalian, Bapak Ganjar sedang menuju tempat ini. Kita diberitahu oleh panitia dalam waktu 1 menit lagi sampai ke tempat ini. Kami mintakan dengan hormat kepada semua rekan-rekan yang masih ada di ujung sana di bawah pohon rindang. Anda datang ke tempat ini bukan ingin berteduh. Kita datang ke tempat ini untuk menunjukkan terik matahari tidak membuat kita takut dan gentar. Karena kita yakin yang kita perjuangkan orang benar dan pasti menang. Oleh karena itu kami mintakan kepada semua panitia untuk memanggil semua yang masih berteduh di bawah pohon rindang. Karena kita ini bukan DPR, bukan di bawah pohon rindang. Tapi kita adalah rakyat yang sedang menanti-nanti kedatangan calon presiden yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah yang di ujung sana masih mau bergabung atau tidak? Apabila teman-teman tidak mau bergabung, itu menunjukkan Anda masih ragu dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau Anda ragu, bukan di sini tempatnya. Di sini tempat para pejuang. Di sini tempat para kader rakyat yang siap memperjuangkan kemenangan Ganjar dari TPS ke TPS. Oleh karena itu kawan-kawan, mari bergabung sebentar lagi. Bapak Ganjar Pranowo akan tiba di tempat ini. Kami akan persilakan dari perwakilan Kota Bekasi. Silakan Pak Suherman. Baik, selamat siang semuanya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Dari Kota Bekasi mana? Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kawan-kawan semuanya, selamat siang semuanya. Kami dari DPC Kota Bekasi hadir di sini dengan membawa 1.500 orang. 20 bus hadir di Tugu Proklamasi ini untuk mengantar Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk ke KPU. Siap memenangkan Bapak Ganjar? Siap memenangkan Bapak Mahfud? Salam Pancasila. Merdeka! 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 Ayo dari Kota Bekasi merapat semuanya. Yang di bawah pohon jangan ada di bawah pohon. Semuanya ke depan. Ayo merahkan kita di sini. Yang dari samping kiri semuanya masuk ke ruangan sini. Karena 1 menit lagi acara akan kita mulai. Ya pemirsa, kita tinggalkan sejenak Tugu Proklamasi tempat sedang dilaksanakannya pertemuan antara pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk melanjutkan kembali dialog kita pagi hari ini bersama dengan tidak hanya jubir dari TPN Tama S. Langkun tetapi juga bersama dengan pengamat politik Pangi Syarwi. Selamat malam, selamat pagi maksudnya Mas Pangi Syarwi Caniago. Selamat pagi Pak Pani. Baik. Pertama, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat Mas Pangi pagi sudah menjelang siang. sejak kemarin ya. Ini masih ada euforia yang terjadi ketika deklarasi antara Ganjar dan juga Mahfud yang masih terbawa sampai dengan pagi hari ini. Baik, Mas Pangi. Tadi sempat kita bahas begitu, saya dan juga Mas Tama bahas terkait dengan posisi atau strategis apa sosok dari Mahfud MD untuk menambah magnet elektoral bagi Ganjar Pranowo dan juga parpol-parpol yang mengusung pasangan ini, tapi juga tentu saja membantu tanda kutip pekerjaan rumah yang masih harus dipenuhi oleh Ganjar Pranowo jelang pemilu 2024 ini. Monggo dari perspektif Anda Mas Pangi. Ya, begini Mbak Pani, kalau saya cermati, saya analisis, saya lihat ya bahwa sebetulnya Pak Mahfud itu seperti ditugaskan untuk mereformasi ya penegakan hukum, pemberantasan korupsi ya, kemudian praktek-praktek korupsi termasuk politisasi hukum misalnya. Itu kan menjadi tugas yang sepertinya itu direct man and direct place itu tepat kepada Prof Mahfud. Jadi saya melihat kenapa Ibu Mega memutuskan Prof Mahfud itu bukan karena soal hanya sederhana, tapi soal pemimpin yang dianggap bersih, jujur, dan berintegritas. Selain memang beliau memberikan keteladanan yang diberikan contoh yang tadi saya sampaikan soal anak beliau, gitu, tidak ada nepotisme, beliau pemimpin yang pengalaman, terrekod, dan seterusnya. Ini yang ingin ditonjolkan. Dan hasil survei Voxpol pun sebetulnya di dalam pendekatan praktek korupsi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum, itu memang buruk dan ada kemajuan tapi nggak terlalu ada kemajuan cukup berarti, dianggap tidak bersih gitu dalam pemberantasan korupsi. Dan ini Bang Rama, Bang Tama pasti tahu lah kenapa hanya soal politisasi hukum ini juga menjadi problem serius. Jadi hampir yang disampaikan Prof Mahfud mengatakan hampir separuh dari masalah itu hanya pada soal penegakan hukum gitu. Jadi hampir separuh masalah itu selesai kalau penegakan hukum itu tidak diskriminatif, equal, setara, dan mendapatkan proporsi yang seimbang, tidak hanya tajam kepada lawan politik dan seterusnya. Jadi selain memang kita tanya kepada masyarakat apa yang tertanam di benak mereka terkait dengan nama Mas Ganjar, itu adalah masih tertanam pemimpin yang dekat sama rakyat, ya, tidak berjarak, perhatian, dan yang lebih luas bergerak gitu, lebih milenial, lebih anak muda, karena memang 60% pemilih kita juga nanti dianggap anak muda. Tapi kalau kita tanya tentang Mahfud, apa yang tertanam di benak mereka, yang sekilas apa yang karakter yang melekat pada Prof Mahfud ini adalah orang yang sangat jujur ya, bersih gitu. Nah, dalam ini yang diharapkan Prof Mahfud mampu menyelesaikan PR ya, tugas-tugas ini gitu, yang akan disampaikan, yang akan dituntaskan untuk periode ke depan.